Saya berada di Labuan Bajo dalam rangka menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas seksi gender dan pemberdayaan perempuan paroki se-Kevikepan Labuan Bajo. Suster Natalia dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia telah hadir di Labuan Bajo, dan pada hari ini kita mengadakan pertemuan selama sehari di Aula Kevikepan Labuan Bajo. Kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas seksi gender dan pemberdayaan perempuan paroki se-Kevikepan Labuan Bajo, seksi gender dan pemberdayaan perempuan paroki dapat menjadi aktivis-aktivis yang memperjuangkan kesetaraan gender dan juga tentu perlindungan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Kita menyaksikan bahwa di seluruh wilayah Keuskupan Ruteng ini masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Karena itu saya selaku Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng bekerja sama dengan Sekretariat Gender Keuskupan Ruteng menyelenggarakan kegiatan ini mulai di Kevikepan Labuan Bajo hari ini tanggal 13 Juli 2022 dan besok di Kevikepan Ruteng pada tanggal 14 Juli 2022 dan lusa 15 Juli di Kevikepan Borong. Dengan demikian gerakan ini menjadi gerakan seluruh aktivis gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh wilayah Keuskupan Ruteng melalui seksi gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh paroki di Keuskupan Ruteng ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa KBI memperhatikan keuskupan kita dengan sendiri datang untuk memberikan atau men-sharingkan materi tentang gender dan pemberdayaan perempuan, tapi sekaligus juga saya kira memonitor dan melihat sendiri keadaan di keuskupan kita. Situasi kita sangat baik, ya, semakin positif dan membaik. Materi pertama dibawakan oleh Ibu Roberta Mutis dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Ruteng. Beliau menyampaikan situasi perempuan di Manggarai yang semakin baik, yang ditandai dengan semakin banyaknya keluarga yang menyekolahkan anak perempuan mereka. Perempuan memiliki akses yang semakin luas dalam pekerjaan publik dan meningkatnya partisipasi kaum perempuan Manggarai dalam kehidupan menggereja. Namun, Ibu Roberta juga menyampaikan masalah dasar gender saat ini, yakni subordinasi, menomorduakan perempuan, misalnya perempuan tidak dilibatkan dalam pembicaraan adat, pelabelan, misalnya pekerjaan rumah tangga adalah urusan perempuan semata, beban kerja ganda perempuan, yakni di samping mengurusi rumah tangga, perempuan juga bekerja di luar rumah. Marginalisasi, misalnya perempuan tidak mendapat hak warisan dari orang tua. Upah kerja yang jauh lebih kecil daripada laki-laki. Masih ada kekerasan terhadap perempuan. Dan budaya patriarkat yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Hal-hal inilah yang masih diperjuangkan oleh Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Ruteng
bersama Seksi Gender dan Pemberdayaan Perempuan di paroki-paroki se-Keuskupan Ruteng. Materi kedua dengan tema keluarga berperspektif gender dibawakan oleh Ibu Trisa Yusino dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau menekankan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan utama serta terutama dalam pendidikan tentang gender. Nilai-nilai pengarus utamaan gender digelorakan mulai dari keluarga dengan bersikap jujur, adil, dan terbuka satu sama lain di dalam keluarga. Perempuan dan laki-laki sama dalam martabat dan panggilannya. Kesamaan martabat ini dipadukan dengan semangat untuk mensyukuri keunikan masing-masing pribadi dan menyadari dalam keunikan sekaligus kesamaan martabat itu, keberadaan perempuan dan laki-laki adalah saling melengkapi dan bekerja sama dalam setiap relasi dan interaksinya di dalam keluarga dan masyarakat dan menjadi berkat kehidupan. Materi ketiga dibawakan oleh Suster Natalia OP, Sekretaris Eksekutif Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau menyampaikan tujuan SGPP KWI, yakni membantu para uskup dalam menciptakan keselamatan melalui relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah dan bersama-sama bertanggung jawab atas terwujudnya kembali keutuhan ciptaannya. Fokus SGPP adalah mensosialisasikan, menganimasi, mengkoordinasi, dan memfasilitasi tentang kesetaraan gender di keuskupan-keuskupan. Memfokuskan diri pada perjuangan untuk nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraannya menjadi salah satu bentuk kepedulian dan dukungan gereja untuk terus menyuarakan dukungan bagi keadilan dan kesetaraan gender. Seluruh kegiatan SGPP diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran seluruh umat dan masyarakat untuk mewujudkan perempuan dan laki-laki yang setara. Suster Natalia OP juga menyampaikan visi SGPP KWI, yakni terciptanya keselamatan yang terwujud melalui relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang setara dan bersama-sama bertanggung jawab atas terwujudnya kembali keutuhan ciptaannya. Sedangkan misi SGPP KWI adalah menumbuhkan dan mewujudkan nilai-nilai kasih yang memberikan kehidupan, merawat, menumbuhkan, memelihara, dan memperhatikan, serta kasih yang kreatif dan mandiri, serta berani mengungkapkan iman pada setiap pribadi. Mengarus utamakan perspektif gender di seluruh aspek kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Menurut Suster Natalia, kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Kerangka berpikir dan kesadaran mesti dimulai dari dasar, yakni bahwa yang disebut manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai martabat yang sama sebagai manusia, harus berlaku dan diperlakukan sederajat tanpa diskriminasi. Perbedaan perilaku, perbedaan emosi, perbedaan kecakapan, intelektualitas, dan ciri-ciri lainnya. Pembagian peran, tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat maupun budaya kepada laki-laki maupun perempuan. Itu pengertian gender. Romo bisa menyampaikan lebih banyak lagi terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Materi keempat
dibawakan oleh Romo Martin Jenner, Ketua Komisi GPIC Keuskupan Ruteng, yang menyampaikan fakta tentang ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan baik secara verbal maupun secara fisik. Semuanya itu tentu menjadi pekerjaan besar bagi SGPP Keuskupan Ruteng, bekerja dengan Komisi Keuskupan, dengan pemerintah, mitra kerja, atau stakeholder lainnya. Jenis kelamin, mau laki-laki mau perempuan, tidak menentukan hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, hak dan kewajiban itu sama antara seorang laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin itu hanya menentukan peran tertentu,